Halo teman-teman, di video yang kali ini aku mau sharing ke kalian pengalamanku dulu waktu aku pernah jerawatan dan gimana aku bisa ngilangin jerawat itu. Jadi ceritanya aku nggak tahu kenapa ini 2018, mungkin kalau nggak salah sekitar bulan November. Nah itu peristiwanya adalah tiba-tiba aku tuh jerawatan di daerah sini. Nggak tahu kenapa jerawat itu biasanya kalau muncul satu terus aku pencet terus udah dia hilang gitu aja. Tapi waktu itu satu aku pencet nggak sampai sembuh, masih luka-luka di sampingnya keluar lagi. Terus habis gitu aku pencet lagi nggak sampai sembuh, di deket yang lain muncul lagi. Jadi akhirnya semua itu merantak di seluruh bagian yang sebelah sini. Nah biasanya aku kalau jerawatan itu paling cuman kalau waktu mau menstruasi doang sih. Jadi paling keluar jerawat itu cuman 1-2, habis gitu ya udah selesai kayak gitu. Terus biasanya memang jerawat itu aku pencet, tapi aku pencetnya juga nggak sembarangan ya. Jangan tangan kalian kotor atau kalian ya intinya kan harus bersih. Mencet jerawatnya kan juga harus bener-bener yang bersih lah sampai dia juga keluar semua. Nah baru itu memang bisa benar-benar sembuh. Kalau memangnya kalian nggak yakin dengan jerawat kalian tuh mending kalian ke dokter aja untuk ngeluarin jerawat. Nah, kayak gitu. Nah biasanya kan aku kalau jerawatan paling cuma 1-2 aja. Terus itu pun karena menstruasi, atau kalau enggak kalau misalnya aku tuh tidur nggak teratur gitu ya, atau tidurku tuh kurang. Nah itu bisa bikin aku tuh jerawatan juga. Atau kadang mungkin bisa juga karena makanan. Jadi misalnya kalian nggak boleh makan yang manis-manis atau yang minyak atau semacamnya. Sedangkan aku udah jaga makan sih, nggak yang ketat banget, tapi makanku tuh udah termasuk makanan yang bersih kayak gitu. Jadi aku nggak yang makan minyak, nggak yang terlalu banyak makan lemak-lemak, dan nggak eat clean lah kayak gitu. Nah terus waktu itu aku nggak ngerti juga kenapa, kata temanku sih kayaknya kamu tuh stres. Cuman aku nggak tahu juga sih sebenarnya aku stres apa enggak. Ya bisa jadi aku nggak ngerti. Cuman ini aneh banget gitu, kenapa kok jerawat itu muncul terus di daerah sini sampai bener-bener tuh muka aku tuh jelek banget gitu loh, hancur gitu di daerah sini. Aku sampai akhirnya tiap hari aku harus nutupin pakai foundation. Dan karena tiap hari aku pakai foundation, lama-lama aku juga jadi males gitu aku pakai foundation, dan akhirnya ya udahlah biarin aja. Nah terus akhirnya aku tuh nyoba produk. Basically aku tuh nggak suka kalau pakai yang banyak produk untuk muka perawatan kayak gitu, karena aku nggak suka ribet. Jadi aku orangnya simple. Nah aku beli yang pertama tuh pasti sabun, ya kan, sabun cuci muka. Nah sabun cuci muka itu aku beli produk ini. Nah produk ini tuh katanya tidak mengandung kayak deterjen kayak gitu. Dan selain itu kalau kalian habis cuci muka tuh yang kalian rasain itu licin gitu loh, nggak yang keset. Karena dokterku juga pernah bilang kalau kulitku ini normal berminyak. Nah dan nggak boleh yang pakai keset. Kalau keset itu aku pernah nyoba beberapa kali, kayak beberapa merek itu yang bener-bener habis cuci muka keset, itu malah bikin aku jerawatan. Nah jadi yang ini tuh enggak. Jadi aku cocok sama produk ini. Nah selain itu aku cuman pakai serum sama aku pakai cream lotion gitu, moisturizer kayak gitu. Nah aku belinya itu di Shopee, dan itu yang serum yang ini tuh niacinamide, sama serumnya itu yang ini tuh azelaic. Itu aku belinya itu di Shopee, dan itu langsung dari Korea. Jadi dia ngirimnya dari Korea. Paling pengiriman sekitar, kalau luar negeri kayaknya cuma sekitar semingguan lah, cepat gitu ya kalau dari Shopee. Kalau misalnya dari website yang lain itu bisa sebulanan lebih sih.
Nah, karena waktu itu kan jerawat kan. Nah, aku di sini niacinamide itu aku bacain ya. Niacinamide itu yang di serum ini mengandung 10% niacinamide dan zinc 1%. Fungsinya adalah mengurangi jerawat, mempercantik pori-pori dan kerutan, mencerahkan kulit. Gitu. Nah, jadi karena kan ini untuk mengurangi jerawat. Problemku adalah jerawat. Setelah jerawat kan dia luka-luka, ya kan? Jadi ada bekas-bekas luka-lukanya gitu. Nah, itu untuk mencerahkan kulitnya. Jadi biar enggak cepat hilang, biar enggak hitam-hitam. Kan? Kalau pori-pori sih enggak, pori-poriku kecil, enggak masalah. Dan kerutan enggak sih, enggak ada kerutan, cuman kata teman-teman kayaknya tuh kamu di daerah sini tuh mulai ada kerutan, mereka bilang gitu. Cuman iya, ya sudah, aku sih enggak seberapa concern untuk yang kerutan, tapi untuk yang jerawat, karena kan memang waktu itu kan parah banget kan, seperti yang kalian lihat itu. Jadi aku tuh sendiri tuh sampai malu sih gitu loh. Dan kalian kalau mau lihat juga yang videoku waktu itu ada di video yang waktu aku ke Eropa Januari. Nah, jadi jerawat mulai muncul itu kalau nggak salah November, terus Januari itu aku ke Eropa itu, tapi kondisi dia udah pulih, dia udah nggak yang tumbuh jerawat terus, jadi dia udah masa pemulihan. Jadi tinggal ada beberapa misalnya kayak jerawat yang tumbuh tapi itu udah nggak yang udah selesai, itu dia cuman tinggal mulai kayak bekas-bekasnya doang dan nggak yang tumbuh lagi gitu loh. Jadi kayak mungkin terakhir gitulah ya. Jadi ada beberapa jerawat tapi yang udah membaik banget kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat di video aku yang di Venice. Nah, itu aku nyampe di Venice itu aku nggak pakai make up sama sekali di video itu, dan kalian bisa lihat gimana wajahku bener-bener waktu itu tanpa make up. Nah, yang kedua serumnya ini kan Azelaic. Azelaic itu di sini dia fungsinya, bentar ya, aku cari ya. Penghapusan bekas luka jerawat, wajah kemerahan, pigmentasi jerawat, sama juga untuk jerawat rosacea. Nah, kalian bisa lihat jerawat rosacea itu yang tipenya itu adalah yang seluruh kulitnya itu merah semua gitu, merantak semua gitu merah. Tapi yang jerawatku itu bukan rosacea, itu jerawat lain, bukan yang rosacea. Tapi serum ini bisa juga untuk yang rosacea kayak gitu. Nah, aku pilih ini karena tadi untuk jerawat, meskipun bukan jerawat yang rosacea ya. Bentar. Oke. Terus untuk bekas luka jerawat. Nah, jadi juga untuk ngilangin, fokus juga untuk ke bekas luka-lukanya itu. Jadi aku pakai ini. Nah, aku mau nunjukin ke kalian juga. Jadi sebelum kalian beli barang-barang itu, serum-serum apa segala macam, nah ini ada informasi juga untuk kalian. Jadi kalau untuk yang niacinamide dan Azelaic itu aku search di Google. Jadi ini informasinya. Nah, kalian itu sebelum langsung make, kalian lebih baik cari tahu dulu ya. Boleh nggak misalnya niacinamide itu dipakai setiap hari, misalnya kayak gitu. Nah, di sini yang aku dapetin informasi itu bahwa niacinamide itu bisa dipakai 2 kali sehari. Nah, sedangkan aku pakainya nggak sampai 2 kali, aku pakainya sehari sekali waktu pagi kayak gitu. Terus bisa nggak kalau niacinamide itu digunakan juga sama Azelaic? Di sini juga keterangannya bisa banget. Jadi mereka dua-dua tuh benar-benar mendukung kayak gitu. Terus
ada lagi keterangan bahwa niacinamide itu jangan dicampur sama acidic skincare ingredients kayak AHA dan BHA dan vitamin C. Jadi lebih baik kalian pakainya tuh terpisah, jangan langsung dicampur jadi satu. Jadi misalnya abis pakai, mungkin tunggu sejaman gitu, kalian bisa pakai yang lainnya kayak gitu ya. Aku sih kurang tahu ya pastinya nunggu berapa jam. Yang pasti aku pasti kasih jeda, nggak langsung aku campur jadi satu kayak gitu. Nah terus di sini kira-kira how long does the ordinary niacinamide take to work? Jadi kira-kira kalian bisa ngelihat hasilnya kalian pakai niacinamide ini berapa lama gitu ya. Di sini keterangannya 8 sampai 12 minggu dengan produk yang kontennya niacinamide-nya itu 5%. Nah, waktu itu aku tuh pakainya yang toner. Yang toner itu memang niacinamide-nya itu lebih rendah daripada yang serum. Kalau yang serum itu niacinamide-nya itu 10%. Tapi ini juga nggak apa-apa, kalian yang 10%, ini kan isinya niacinamide 10% sama dia ada zincnya 1%. Di sini boleh kalian pakai itu 2 kali sehari, yang serum ini boleh. Tapi yang waktu itu aku nyobanya nggak yang serum langsung, tapi yang toner. Jadi yang toner itu lebih kecil persentasenya kayak gitu. Dan itu aku pakainya setiap kali aku habis cuci muka, aku pakai niacinamide itu. Terus jadi gini, aku kan cuci muka pakai ini. Setelah itu habis cuci muka, aku kasihin niacinamide. Nah setelah aku pakai niacinamide, aku pakai lagi satu. Oh ya, aku lupa ya, aku belum kasih taunya. Yang ini tuh moisturizer, tapi di moisturizer ini ada bahan yang mengandung salicylic acid. Salicylic acid ini juga untuk jerawat, untuk ngurangin jerawat. Nah jadi aku pagi abis aku cuci muka, aku pakai niacinamide, terus aku pakai moisturizer yang mengandung salicylic ini. Jadi semuanya itu yang untuk jerawat kayak gitu. Malam aku tuh cuci muka, sebelum tidur aku cuci muka, terus aku kasih niacinamide lagi pakai tonernya itu. Kadang niacinamide juga aku lewatin, aku skip gitu. Tapi kalau malam, dan kalau memang jerawatku masih beneran banyak, masih yang gede-gede gitu, aku pakai yang ini. Meskipun nggak gede-gede pun nggak apa-apa kan, tetap pakai ini juga boleh, dipakainya setiap hari juga boleh kayak gitu. Jadi aku udah pakai, setelah itu ya udah aku tidur gitu. Jadi setiap hari aku pakainya kayak gitu. Dan produk ini tuh serumnya warnanya semuanya bening, terus itu tuh nggak ada bau apa-apa, nggak ada sama sekali. Dan kalau yang ini baunya tuh enak banget, aku suka. Kalau yang ini sih ya biasa aja, jadi kayak moisturizer gitu, jadi wajahnya juga biar nggak kering gitu sih. Nah itu waktu itu kan permulaan kan November kan, terus kayaknya aku mulai pakai yang perawatanku yang ini itu kayaknya November akhir kalau nggak Desember awal kayak gitu. Dan di Januari itu udah mulai kelihatan kalau wajahku tuh udah mulai sembuh gitu. Jadi akhirnya tuh tinggal bekas-bekas jerawat aja, dan nggak yang dia numbuh terus, enggak, tapi udah tinggal jerawatnya tinggal 1-2 dan itu mulai membaik. Dan yang sebelum-sebelumnya itu bekas-bekas jerawat itu udah mulai hilang, jadi udah nggak tumbuh jerawat lagi kayak gitu. Nah informasi lain yang kepingin aku infoin ke kalian, jadi nanti semua link-link yang ini aku beli produk yang di Shopee itu aku kasih di description, jadi kalian bisa lihat-lihat. Karena yang ini tuh, yang ini kan produk Korea ya kan, ini tuh langsung dari Koreanya dikirimnya, dan dia tuh punya banyak serum, macem-macem serumnya. Kalian bisa lihat
serumnya tuh apa aja, jadi sesuaiin aja sesuai dengan kebutuhannya kalian butuh apa ya kalian cari-cari sendiri. Dan kalau yang ini tuh ini produknya Amerika tapi diproduksinya udah di Indonesia, itu aku juga belinya di Shopee. Nah ini produknya Jepang tapi udah diproduksi di Indonesia kayak gitu. Kalian bisa carinya di Guardian gitu ada kok, dan semua ini harganya terjangkau, nggak yang mahal-mahal, jadi harganya sekitaran 100, 150, 200 sudah lah segituan lah. Paling mahal juga paling 200 lah gitu. Nah ini aku mau nunjukin tentang acid untuk kulit kalian gitu ya. Nah jadi ini kalian bisa lihat, jadi which acid should I use, jadi misalnya kalau buat yang acne, acid apa yang cocok untuk wajah berjerawat. Jadi kalian bisa lihat ini ada azelaic, ada salicylic, ada glycolic, ada ini. Nah jadi kalau memang wajah kalian tuh berjerawat, kalian kalau beli serum atau beli krim atau beli apapun, lihatlah ingredientsnya gitu loh, isinya tuh apa, jangan sembarangan beli krim atau apa, apalagi kalau krim yang nggak jelas, nggak ada keterangannya isinya tuh apa, itu menurutku sih mending jangan ya, karena kan ya bahaya kan, kita nggak ngerti tuh isinya apa, apalagi kayak misalnya krimnya tuh murah banget kan, justru lebih membahayakan gitu loh. Jadi mendingan beli produk itu yang udah jelas-jelas dan yang udah kayak ada BPOM-nya kayak gitu-gitu segala macam, jadi yang benar-benar resmi dan yang ingredientnya tuh jelas kayak gitu. Jadi kalian bisa benar-benar ngecek, oh produk ini tuh isinya tuh ini, oh ini tuh isinya berapa banyak, berapa mili, berapa persen, nah kayak gitu. Nah jadi kalian bisa lihat di sini macam-macam kegunaannya. Untuk pigmentation kalian bisa pakai ini, acid ini aja macam-macam. Nah jadi hari ini aku mau kasih informasi ini berdasarkan pengalaman aku dan gimana cara aku milih untuk perawatan yang sekiranya cocok dengan kulit aku. Dan sekarang ini udah lama banget sih aku udah nggak jerawatan kayak gitu. Itu kan 2018, sekarang udah 2020. Itu aku udah nggak pernah ngalamin jerawat gitu lagi. Jerawatnya normal, jadi saat mau menstruasi aja gitu aku baru jerawatan keluar 1 atau 2, udah gitu aja. Udah nggak yang terjadi peristiwa aneh kayak gitu yang tiba-tiba merantak kayak gitu. Jadi kondisi kulit aku tuh sekarang kayak gini. Nah di sini emang aku nih, ini aku ada flek, ini ada bekas luka, bekas luka karena jerawat. Ini juga bekas jerawat. Ini karena beberapa minggu lalu. Ini udah agak lama. Dan ini flek, ini aku ada flek itu karena memang aku orangnya tuh suka berjemur, dan kalau dulu tuh aku dibilangin nggak nurut, disuruh pakai sunblock gitu, aku nggak nurut, aku biarin aja gitu. Ternyata memang beneran sekarang keluar fleknya gitu. Tapi ini wajah aku ini tanpa foundation, ini ada jerawat dikit di sini. Udah itu aja, jadi udah yang jauh beda sama yang waktu itu aku jerawatan parah gitu. Oke, thank you udah lihat videoku yang kali ini. Semoga sharingku ini bisa bermanfaat buat kalian yang punya problem dengan jerawat. Tapi kalau memang kalian nggak yakin dengan kondisi kalian, lebih baik ya kalian ke dokter, saranku, daripada salah. Tapi so far untuk produk-produk yang kalian kalau memang jerawat yang masih wajar, yang kalian masih berusaha untuk kayaknya bisa nih pakai gini gitu ya, mungkin kalian bisa coba produk ini, mungkin cocok dengan kulitnya kalian kayak gitu. Kalau enggak ya lebih baik ke dokter aja lah daripada kenapa-kenapa gitu sih. Oke, thank you dan semoga bermanfaat buat kalian dan bisa bantu kalian. So lihat lagi di videoku selanjutnya untuk review produk-produk lain yang mau aku review ya, khususnya aku ada
satu produk yaitu punyanya Korea untuk ngilangin flek. Aku mau review, aku mau coba kira-kira beneran gak sih dari iklannya mereka. Nah kayak gitu. Oke, thank you, bye bye.